Badan Amil Zakat Nasional mempersembahkan dari pojok-pojok negeri. Cerita muram soal aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan masih saja sering terdengar. Bagi yang tinggal di kota dan punya duit, mengakses fasilitas kesehatan tentu mudah saja dan tak akan jadi soal. Lain cerita untuk para kaum papa yang sering luput dari perhatian. Padahal mereka punya hak yang setara, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berangkat dari kegelisahan ini, salah satu bidang yang menjadi sasaran pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional adalah kesehatan. Melalui program Rumah Sehat Basnas, ungkapan orang miskin dilarang sakit diharapkan tak lagi terdengar dari penjuru negeri. Saat ini, Rumah Sehat Basnas sudah ada di 7 wilayah, meliputi Yogyakarta, Sidoarjo, Parigi Motong, Makassar, Pangkal Pinang, dan Palu. Serta satu lagi ada di DKI Jakarta, tepatnya di Bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Saya Dr. Reza Ramdhani, biasa teman-teman memanggil saya Dok Za. Saat ini saya diamanahkan sebagai Kepala Lembaga Program Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Rumah Sehat Basnas itu merupakan program dari pendistribusian atau penyaluran dari zakat infak sodako yang para muzaki berikan kepada Basnas ataupun donatur berikan kepada Basnas yang kita salurkan berupa program kesehatan. Ini ditujukan kepada masyarakat mustahik kaum duafa gratis bagi mereka yang belum punya akses kependudukan, belum punya akses jaminan kesehatan, ataupun yang sangat sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan yang kadang-kadang ada di daerah perifer di suatu daerah. Basnas menjunjung tinggi komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Atas dasar inilah, musibah kebakaran di Rumah Sehat Basnas Jakarta yang terjadi pada 7 Februari lalu tak menyurutkan semangat Basnas memberi pelayanan terbaik. Meski dalam kondisi terbatas, Basnas tetap membuka layanan medis di lobi dan halaman klinik. Kami tetap memberikan semangat pada teman-teman, pada tim yang bekerja untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik walaupun kita saat ini berada di tenda darurat untuk pelayanan kesehatannya. Pada dasarnya klinik itu kita memberikan layanan standar untuk kegawat daruratan, untuk poli dokter umum, untuk layanan farmasi, untuk layanan konsultasi gizi dan psikologi. Dan kita terkadang memberikan layanan plus dari para dokter-dokter spesialis yang sangat baik hati untuk memberikan layanan secara gratis kepada mustahik. Ini semata-mata semua diberikan kepada mustahik, pada kaum duafa, pada fakir miskin secara gratis, tanpa bayaran, dan ini bisa dikembangkan lagi menjadi program-program yang sifatnya pemberdayaan. Dalam sehari, Dr. Reza dan tim melayani sedikitnya 40 hingga 60 pasien di Rumah Sehat Basnas, Jakarta. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan semangat memuliakan mustahik, kami memberikan pelayanan terbaik sesuai standar mutu pelayanan kesehatan yang diatur oleh peraturan dari Kementerian Kesehatan, dari undang-undang dan lain sebagainya. Dan itu kita untuk semangat memuliakan ini, teman-teman semua memberikan seluruh tenaga dan pemikirannya yang terbaik. Jadi kita bukan hanya bagaimana merubah
atau mengobati orang yang sakit menjadi sembuh, tapi bagaimana semangat kita untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik agar lebih baik. Kita semangatnya adalah ibadah berdakwah di bidang zakat. Bagaimana kedepannya zakat, infak, dan sedekah yang para muzaki dan donatur berikan ini menjadi alternatif pembiayaan kesehatan bagi Indonesia. Pemberdayaan mustahik yang kita berikan, maka promotif, preventif ini akan jauh lebih bermanfaat dibanding kita fokus saja kepada kuratif. Hingga tahun 2022, Rumah Sehat Basnas telah melayani 363.487 mustahik. Khusus di Rumah Sehat Basnas Jakarta, ada 49.306 mustahik yang terdaftar menjadi pasien Rumah Sehat Basnas. Penerima manfaat untuk Rumah Sehat Basnas yang paling utama adalah mustahik, yaitu 8 golongan asnaf yang diatur oleh di dalam Al-Quran. Ini kita berikan layanan kesehatan dan kita jadikan member. Dari targetan tahunan kita sebanyak 350.000, alhamdulillah sudah terlampaui hampir 112% di tahun lalu, dan insya Allah di tahun ini akan kita kejar lagi. Dan semangatnya adalah bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitas pelayanan yang akan kita berikan terhadap member-member kita, peserta Rumah Sehat Basnas yang layak memang untuk mendapatkan layanan kesehatan dari Rumah Sehat Basnas. Untuk alur mustahik yang ingin menjadi peserta Rumah Sehat Basnas bisa mendaftarkan diri dan keluarganya kepada tim survei kami di gedung Rumah Sehat Basnas. Nanti persyaratan yang dibawa adalah tentu saja identitas. Kalaupun nanti belum punya identitas, kita akan bantu dengan advokasinya agar memiliki akses kependudukan seperti KTP, kartu keluarga. Dan jika memungkinkan bisa dilengkapi oleh surat keterangan dari RT, RW atau kelurahan untuk melengkapi berkas itu sendiri. Nah, nanti kita akan adakan survei, benar tidak ada indikator-indikator kemustahikan yang pada diri mustahik itu. Nanti setelah kita verifikasi akan mendapatkan satu kartu member yang bisa digunakan untuk dirinya dan keluarganya menerima manfaat dari Rumah Sehat Basnas. Saat ini, gedung Rumah Sakit Basnas sedang dalam masa renovasi. Namun, klinik gratis fakir miskin Basnas akan tetap beroperasi 24 jam. Ya, sesuai izin yang kita miliki, klinik Pratama ini untuk beroperasi selama 12 jam. Jadi selama masa renovasi kita juga tetap memberikan layanan di halaman parkir dan teras gedung ini. Sebenarnya kita standby juga di 12 jam terakhir, jadi selama 24 jam kita standby untuk kasus-kasus kegawat daruratan atau kebencanaan yang terjadi di wilayah sekitar DKI Jakarta. Karena tidak mungkin kita menunda-nunda mustahik yang sakit datang, kita tidak mungkin menolak ketika ada kasus kegawat daruratan yang datang, dan ini sebagai upaya kami lagi-lagi untuk memuliakan mustahik, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mustahik. Selama pandemi, kita tahu masyarakat sangat hati-hati sekali untuk mendatangi fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sehat Basnas. Tapi melalui program-program yang kita berikan, melalui telekonsultasi yang kita berikan, itu bisa memberikan pemahaman kepada para mustahik yang kita bina untuk selalu memeriksakan diri. Kasus-kasus yang banyak memang saat pandemi ini penyakit-penyakit saluran nafas yang terkonfirmasi positif COVID pun ada, dan itu kita lakukan rujukan ke rumah sakit rujukan COVID ataupun kepada fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pelayanan ini tetap berjalan seperti biasa pada umumnya. Saya dari Menteng, Jakarta Pusat. Bapak Dahlan, alamat rumah Menteng Sukabumi, RT 15 RW 3, Kelurahan Menteng. Nama saya Neti Lila, alamatnya Jalan Anyer, Anyer Raya nomor 8. Saya kesini itu mau berobat. Saya member Rumah Sehat. Saya di sini udah 6 tahun jadi member.
member. Saya udah di sini kurang lebih hampir 6 tahun, dari mulai di Sunda Kelapa sampai pindah ke sini. Saya dari 2014. Untuk hari ini keluhan saya itu sendi kan. Jadi saya asam urat, sendi saya kan kaki saya agak sakit karena asam urat, sering kesemutan, sama kayaknya kurang darah juga gitu, sering pusing-pusing. Untuk hari ini berobat. Keluhannya waktu itu saya punya penyakit asma. Tapi setelah berobat sekian lama, alhamdulillah, dan saya udah divaksin kedua kalinya. Saya waktu pertama kali berobat kaki, rupanya saya udah stadium 4, udah nggak bisa dua-duanya saya udah operasi. Saya senang banget ya jadi member rumah sehat di sini ya, karena pelayanannya bagus di sini, orang-orangnya ramah, terus dokter-dokternya juga kita bisa konsultasi, terus tanya jawab tentang kesehatan kan. Jadi cocok banget. Saya alhamdulillah ya, selama saya jadi member sini saya kayaknya nggak pernah jarang berobat tempat lain, cocok gitu. Dari obatnya juga nggak pernah sampai berkali-kali bolak-balik. Sekali berobat biasanya langsung udah sembuh. Pelayanan di Basnas ini atau rumah sehat cukup baik. Obat-obatan cukup baik, mudah dan lancar, tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah baik, dokter di sini juga menyarankan dengan saya jadi semangat gitu untuk operasi. Pengobatannya semuanya gratis, obatnya semuanya gratis. Nah di sini juga kadang suka ada acara juga gitu. Kita ada acara hari osteoporosis juga, kita diundang juga. Jadi ada penyuluhan juga gitu. Jadi seminar-seminar juga. Jadi kita jadi lebih tahu tentang konsultasi kesehatan gitu di sini. Pelayanan cukup bagus dan obat-obatan walaupun itu gratis, kita masih kalau kurang kita bisa datang kembali lagi. Kalau memang masih ada keluhan kita datang lagi dan dilayani dengan baik. Semuanya saya merasa nyaman gitu ya, tersanjung lah untuk berobat di sini. Harapan kedepannya ya semoga Basnas itu semakin lebih baik kedepannya ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua staf dan dokter yang ada di Basnas. Terima kasih. Saya berterima kasih selama saya dilayani di sini di Basnas. Saya bersyukur. Sekarang saya udah sehat, alhamdulillah, kaki saya udah dua-duanya operasi. Alhamdulillah, terima kasih Basnas. Tak hanya pelayanan terpusat seperti di Rumah Sehat Basnas yang ada di Tebet, Basnas juga jemput bola memberikan pelayanan kesehatan. Program ini dinamakan pelayanan luar ruang. Sedikitnya ada 8 program pelayanan luar ruang yang menjadi andalan Basnas. Mulai dari program sanitasi total berbasis masyarakat, stunting, kesehatan ibu anak, pelayanan TBC, kesehatan jiwa, hipertensi dan diabetes mellitus, unit kesehatan keliling, hingga respon bencana. Vivi emang punya darah tinggi sebelumnya? Iya punya. Obat yang biasa diminum, obat yang tingginya? Amlodipin yang berapa? Yang 5, 10. Sampai sekarang minum terus obatnya? Kalau enggak, terus ada lambung juga dok. Ada mual muntah? Ada ya. Bisa dulu. Kalau darahnya tinggi jantungnya. Dan ini salah satunya. Program ini merupakan bagian program penekan angka stunting di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Pada hari ini kami datang ke Desa Ciampea untuk melakukan kegiatan pengobatan untuk warga yang membutuhkan. Di belakang kami ini ada beberapa yang bisa menerima pelayanan manfaat kami untuk di pengobatan di Desa Ciampea ini. Selain di Rumah Sehat Basnas yang ada di daerah Tebet, kami tim Rumah Sehat Basnas juga melakukan pelayanan kesehatan
di titik-titik yang membutuhkan. Salah satunya adalah di Desa Ciampea ini. Dan di Desa Ciampea ini merupakan suatu desa sehat binaan dari Rumah Sehat Basnas yang ada di Jakarta. Untuk pengobatan kali ini kami memberikan pelayanan untuk 30 orang peserta, Pak. Desa Cibanteng dipilih menjadi lokasi pelayanan cegah stunting Basnas karena akses warga ke fasilitas kesehatan jauh. Puskesmas terdekat dari Desa Cibanteng jaraknya kurang lebih 4 km dan harus ditempuh menggunakan ojek maupun angkot. Ada pengajuan untuk melakukan kegiatan di kesehatan di Desa Ciampea ini. Dan kemudian kami melakukan screening apa saja ada permasalahan kesehatan yang ada di Desa Ciampea ini. Nah, ketika kami screening ternyata cukup kompleks untuk di Desa Ciampea ini. Seperti awalan kami turun dengan sanitasinya, Pak. Jadi mereka sangat butuh air. Jadi kami airnya walaupun di Bogor ya, tetap saja air merupakan permasalahan. Jadi kami membantu untuk sarana sanitasi air bersihnya dan untuk renovasi untuk MCK-nya. Dari 2019 kami melakukan observasi dan melihat situasi, survei kondisi. Ketika memang permasalahannya tidak hanya sanitasi, ternyata ada permasalahan yang cukup jauh mereka dari sarana kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya untuk ibu hamil, untuk pasien dengan hipertensi dan diabetes, dan salah satunya juga adalah dengan stuntingnya. Nah, ternyata warga di sini ini anak-anaknya juga ada yang beberapa yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Nah, kami melakukan beberapa intervensi untuk melakukan adanya perubahan status gizi. Kami berharap dari status gizi yang kurang atau status gizi yang buruk bisa berubah menjadi status gizi yang lebih baik. Kami melakukan beberapa hal, misalkan salah satunya adalah dengan membuat kebun gizi. Dengan kebun gizi ini kami berharap bahwa bahan-bahan fresh yang akan digunakan oleh masyarakat. Jadi pada awal-awal kami melakukan penanaman kangkung, penanaman bayam, dan alhamdulillah sudah panen. Nah, jadi memang dan itu perlu dengan inisiatif daripada masyarakat untuk bisa menanam di kebun gizinya. Walaupun di kami sini juga ada dibantu oleh kader, Pak, kader kesehatan kami yang kami bisa infokan untuk bisa melakukan pelayanan walaupun tanpa ada kami di sini gitu. Tim Rumah Sehat Basnas memberikan penyuluhan kepada ibu hamil serta memberi vitamin untuk menjaga kesehatan. Selain itu, ada juga layanan pengobatan umum untuk mustahik yang membutuhkan. Perkenalkan, saya Elia Sari Mailani dari Rumah Sehat Basnas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menjaga kesehatan ibu hamil dan bayi yang cerdas nanti saat sudah bersalinnya. Ibu hamil yang pertama itu menjaga melakukan pemeriksaan kesehatannya. Itu sangat penting, minimal 8 kali ya ibu-ibu. Terus yang kedua, ibu hamil ini nggak cuma sendiri, karena sekarang ada bayinya di dalam perut. Apalagi yang baru-baru hamil harus menjaga pola makannya. Yang ketiga itu jadi pola istirahatnya minimal 6 jam aja gitu. Setelah istirahat, kebersihan dirinya juga harus. Terus ibu hamil ini penting nih, stimulasi buat ajak bicara sama suaminya nih yang lagi hamil. Dari awal hamil tuh bisa diajak bicara sama kakaknya, misalnya contohnya kakaknya diajak ngomong sama bayinya, itu udah mendengar dia. Terus aktivitas fisiknya seperti biasa aja. Mau tanya Bu, kalau misalkan buat mempercepat kontraksi itu bagaimana ya? Ya, biar cepat turun kepala bayinya dulu, ibu jadi sering jongkok, bangun. Itu yang paling ini banget ya, ringan untuk dilakukan, bisa di mana aja. Terus ibunya juga sering sujudnya, agak dilamain kayak gitu. Kalau ngepel, ini ngepelnya jongkok aja kayak. Jadi jadi jongkok biar cepet turun dan cepet kontraksi nantinya kayak gitu. Jadi awalan itu kita melakukan beberapa kali untuk penyuluhan, Pak. Jadi nggak hanya cukup sekali. Jadi awalan kader kami ini adalah kader pilihan, Pak. Jadi setelah kader itu kita pilih, kita berikan edukasi dulu kepada kader-kadernya. Kita lakukan pelatihan sehingga ketika nanti masyarakat yang bertanya di Desa Ciampea atau di Desa Cisauk atau di desa manapun, mereka bisa bertanya dengan informasi yang valid. Kami mengharapkan adanya perubahan pola hidup, gaya hidup, ya, dan tidak mesti ketika emang harus disuapi, tapi mereka sudah bisa berdaya untuk bisa melakukan hal yang bisa memperbaiki kesehatannya.
Bahwa kami adalah kita menginginkan masyarakat yang ada di Ciampea ini menjadi masyarakat yang lebih sehat dan lebih kuat untuk bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Kegiatan luar ruang seperti yang dilakukan di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea ini melibatkan kader-kader yang dilatih Basnas. Saya Arvan Damari, kami warga dari Kampung Gunung Letik, menjadi salah satu desa binaan dari Rumah Sehat Basnas. Alhamdulillah kami sebagai kader dari Rumah Sehat Basnas, kita ada tim di sini, ada beberapa ibu-ibu juga. Ini ada bekalan yang diberikan dari Rumah Sehat Basnas, seperti contohnya kita sempat ada pengetahuan mengenai cara mengukur tensi, kemudian ada juga tentang gula darah. Jadi kita dapat pembekalan yang alhamdulillah kita coba terapkan lah di masyarakat di desa sehat. Ya memang untuk khusus masalah kesehatan ada beberapa hal, diantaranya ada stunting yang kita memang perlu kita tingkatkan, tapi alhamdulillah kemarin dari Rumah Sehat sudah menyelenggarakan PMT dan penyuluhan gizi dari 15 anak yang stunting. Setelah dilakukan beberapa kegiatan kita, tinggal 9 Pak. Kemudian ada tambahan lain seperti sanitasi yang perlu kita sempat juga diberikan pembekalan mengenai sampah. Cuma memang perlu perjuangan Pak ya, karena memang karena saya pikir masyarakat dengan tingkat pendidikan yang sangat beragam perlu perjuangan. Ditambah satu lagi yang spesifik seperti penyakit paru yang karena di sini kan memang agak rapat-rapat Pak nih. Jadi ventilasinya kurang begitu diperhatikan gitu. Jadi mungkin seperti itu yang kita ke depan insya Allah. Kader di Kampung Sehat punya peranan penting dalam menyukseskan program luar ruang Rumah Sehat Basnas. Rumah Sehat Basnas yang ada di seluruh Indonesia memang memiliki desa-desa binaan sehat. Nah, Rumah Sehat Basnas Jakarta ini memiliki binaan di Ciampea ini sejak 2011 dan aplikasinya ini berbagai macam program seperti pengobatan untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Itu kan obatnya tidak boleh putus. Sedangkan mustahik itu harus menuju ke puskesmas ataupun ke rumah sakit harus menggunakan ongkos jauh, dan ini kita berikan layanan di desa ini. Lalu yang kedua, untuk promotif preventifnya tadi kita memberlakukan membangun sistem seperti sanitasi, kita memberikan tempat sampah, kita membangun jamban sehat. Kita sebenarnya ada tim kader dari desa sehat, diantaranya mengecek kondisi kesehatan masyarakat. Kadangkala masyarakat pun mengadu juga ke kita, melihat apa kira-kira yang bisa dibantu. Termasuk kita juga mengarahkan dari sisi gizi, karena ada beberapa kasus-kasus yang memang perlu ditangani gizinya kita beri. Termasuk dari kebun gizi dan toga Pak, karena kita ada juga toga, kita ajarkan untuk memakai kelor, memakai kunyit untuk kegiatan-kegiatan kesehatan mereka. Tujuannya memang kita untuk lebih mendekat lagi kepada mustahik, kepada penerima manfaat kita, untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat lah intinya kepada satu desa ini. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak terpakai, kita bangun kebun gizi. Kita bentuk kolam ikan untuk beternak ikannya. Kalau masih ada rumah yang belum memiliki toilet dan masih buang air besar sembarangan, kita fasilitasi untuk dibangunkan toilet sehatnya, jamban sehatnya. Kalaupun sudah ada kamar mandinya, tapi air bersihnya belum ada, kita tarik sumber air bersihnya ke rumah masing-masing. Nah, ini yang kita lakukan, jadi memang pemeliharaan kesehatan ini secara holistik. Jadi bukan saat ini memang kita sedang lakukan pengobatan yang sakit menjadi sehat. Tapi di samping itu, tetap promotif dan preventifnya untuk kita lakukan terhadap kesehatan masyarakat di desa Ciampea ini. Peserta pelayanan kesehatan luar ruang Rumah Sehat Basnas
merasa sangat terbantu dengan kehadiran layanan kesehatan Basnas di desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu, Mak, sehat Mak? Ibu-ibu apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sekarang kan masih pandemi ya. Sebenarnya pandemi COVID ini bisa kita tangani simple. Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, salah satunya apa coba? Cuci tangan. Ada yang bisa pakai cuci tangan yang benar bisa nggak? Coba, ayo, Mak, semuanya ikutin. Nih, depannya dulu, belakangnya, punggungnya ya, punggung tangan ya. Habis itu sela-sela jari, terus dikunci nih, kunci gitu tuh, dikunci semuanya. Terus jempolnya diputer gini, ya, jempolnya diputer gini. Habis itu dibilas pakai air mengalir. Nah, sebelumnya juga kan kita mah sering wudhu ya. Wudhu tuh minimal sehari 5 kali. Nah, insya Allah kalau kita sering-sering wudhu, cuci tangannya benar, salah satu penerapan hidup bersih dan sehat itu bisa kita lakukan sehingga kita bisa terhindar dari COVID. Gitu ya, Mak. Terima kasih nih kepada Muzaki, kepada donatur yang udah memberikan dananya kepada Badan Amil Zakat Nasional sehingga kita bisa melakukan kegiatan pengobatan di Desa Ciampea ini. Alhamdulillah memang program kami ini sudah dari sejak 2019 ya untuk turun di sini, dan alhamdulillah sudah ada beberapa ya Bu ya, yang kayak WC, air seperti itu ya. Masih digunakan nggak Bu? Masih ya. Bermanfaat nggak kira-kira nih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah memang program kami ini sudah berlangsung dan sudah bisa termanfaatkan di daerah Ciampea ini. Terus ada kebun gizi Bu, tahu kan ya Bu ya? Ada yang sudah menikmati hasilnya nggak? Alhamdulillah udah. Apa Bu kira-kira? Kangkung sama itu bayam. Oh, kangkung sama bayam ya. Udah disayur ya Bu ya? Ya, udah sayuran. Ya, sangat banyak terima kasih kepada Basnas ya. Ya, Kita bersyukur kita udah dikasih segala-galanya, itu sangat bersyukur kepada Bapak Basnas ya yang mengajukan ini ya. Saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak ini ya. Ya, udah ke dokternya, udah ke kesehatannya, udah menjamin airnya, alhamdulillah ya. Sangat bersyukur. Semoga kita makin berkah ya Bu ya. Mohon doanya semoga Badan Amil Zakat juga masih bisa berkontribusi untuk di sini dengan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Insya Allah. Kita ini ingin membangun sistem kesehatan di negara ini, kita mulai dari komunitas yang terkecil dulu. Mulai dari diri kita, yang kita tahu ini kita sakit atau sehat ya diri kita. Nah, selanjutnya di ruang lingkup keluarga. Dan untuk Badan Amil Zakat Nasional membentuk Desa Binaan Sehat ini, harapannya ya sistem pembangunan kesehatan ini diberlakukan mulai dari desa dulu. Nah, makanya itu pengelolaan zakat infak sodakoh yang para muzaki dan donatur berikan, kita kelola sebagai program kesehatan yang kita berlakukan di Desa Ciampea ini. Dan kita juga ada kader yang kita bina di sini. Kita ada kader yang kita bina di sini untuk sebagai kepanjangan tangan kita. Kita berada di instalasi air Gang Asten namanya, karena kebetulan kampungnya namanya Asten, dan ini salah satu air yang kita ambil dari sungai ya untuk memenuhi kebutuhan warga ya, yang salah satunya mesin dan tandon airnya diberikan dari Rumah Sehat Basnas ya. Karena memang di sini tuh sumurnya itu akan segera kering ketika 3-4 hari tidak hujan. Jadi cepat sekali air menyusut gitu. Nah, kemudian kita coba cari solusinya seperti apa dengan kekeringan. Airnya kita ambil dari sungai, ditarik ke atas dan disaring. Di sini ada penyaringan. Untuk dipakai di 2 hal, biasanya mencuci, kemudian untuk mandi. Sebelum ada mesin dari Basnas, kurang lebih ada 15 kakak, Pak. Kemudian ketika ada mesin dari Basnas, ada sekitar hampir 50 kakak sekarang yang sudah memanfaatkan ini. Kalau awal pertama sudah 3 tahun, dibantu dengan Basnas sekitar 2 tahun lebih, Pak. Pada tahun 2022, Basnas menargetkan akan membangun 10 rumah sehat yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Pelayanannya tentu menyasar ke seluruh mustahik yang membutuhkan, baik melalui program dalam ruang hingga program jemput bola alias program luar ruang.
Harapan kami memang kapasitas itu bisa diperbesar, Pak. Jadi misalnya air bisa ditambah dari sisi mesin, dari sisi pemanfaatan, pemeriksaan masih dilanjutkan, kemudian merapihkan gizi masyarakat juga perlu ditambah karena memang masalah gizi kan masalah pendidikan jangka panjang, Pak. Saya pikir ini kita perlu saling bersama-sama lah. Terima kasih Rumah Sehat Basnas dan Muzaki yang terus-menerus membantu kita masyarakat. Terima kasih. Target Basnas dalam mengelola dana zakat, infak, dan sodakoh yang dikelola berupa program kesehatan ini, baik di layanan dalam gedung dan layanan luar gedung seperti Desa Sehat ini, sebenarnya nanti ke depannya kami mengharapkan bagaimana dana zakat, infak, dan sodako ini menjadi alternatif pembiayaan kesehatan di Indonesia, bukan hanya kuratif, tapi promotifnya juga, preventifnya juga, hingga rehabilitatif juga itu kita akan gunakan dana zakat, infak, dan sodako dari para muzaki, dari para donatur untuk membangun sistem kesehatan di Indonesia ini. Acara ini dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.